Pemirsa Serasi Channel yang berbahagia, pernahkah Anda merasa tidak berhasil di dalam memilih calon kepala daerah ketika di daerah Anda diselenggarakan pilkada? Pertanyaan ini penting, sebab tidak jarang kita menemukan bahwa kita memilih seseorang karena preferensi politik, karena ada hubungan keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Tetapi pernahkah dipikirkan bahwa kesalahan kita dalam memilih kepala daerah berimplikasi tidak hanya bagi kepentingan birokrasi, tapi lebih jauh lagi berdampak kepada tingkat keberhasilan pembangunan yang dipimpin oleh kepala daerah yang bersangkutan. Karena itu, bila mau berhasil memilih kepala daerah yang cocok memimpin birokrasi di pemerintahan daerah, maka beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kita. Mari kita bahas bersama. Apa implikasinya jika masyarakat salah dalam memilih kepala daerah karena tidak kompeten? Maka akan menyebabkan beberapa akibat negatif, antara lain rendahnya kinerja pemerintahan. Kepala daerah yang tidak kompeten akan sulit untuk mengelola pemerintahan dengan baik, sehingga kinerja pemerintahan bisa menjadi buruk. Hal ini bisa menyebabkan lambatnya pembangunan dan pelayanan publik yang buruk lebih jauh dan dirasakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Akibat lain adalah kemacetan pembangunan. Kepala daerah yang tidak kompeten mungkin kurang mampu untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang dampaknya tidak efektif, sehingga pembangunan dapat terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Yang ketiga yang banyak kita menyaksikan selama ini yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kepala daerah yang tidak kompeten mungkin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan bahkan melakukan korupsi. Hal ini tentu dapat merugikan kepentingan masyarakat dan merusak citra pemerintahan. Yang keempat, dampaknya adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Kepala daerah yang tidak kompeten mungkin kurang mampu untuk memfasilitasi partisipasi masyarakatnya dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang era sekarang ini membutuhkan memang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan hal ini dapat mengurangi keterlibatan masyarakat di dalam pemerintahan dalam memperburuk masalah-masalah yang ada, yang belum tentu bisa diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai dengan baik. Karena itu memilih calon kepala daerah yang kompeten itu, terutama dalam kerangka mengelola pemerintahan daerah, itu merupakan tanggung jawab penting bagi masyarakat. Jadi bukan semata-mata kepentingan partai politik yang mengusung. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat membantu masyarakat memilih calon kepala daerah yang kompeten sehingga tidak salah pilih. Pada akhirnya berimplikasi jauh kepada kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Yang pertama adalah mengenal profil calon. Masyarakat itu perlu mengenal profil calon kepala daerah, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan rekam jejak kepemimpinan sebelumnya. Jadi jangan semata-mata yang saya katakan di awal karena pertimbangan politik, karena pertimbangan kelompok, atau karena keluarga, karena dirugikan pada akhirnya dalam masyarakat. Apalagi tidak punya pengalaman di dalam mengelola
kalaupun bukan pemerintahan, tapi mungkin di dunia bisnis yang sukses ketika dia mampu memimpin bisnisnya. Yang kedua, melihat visi dan misi calon. Calon kepala daerah itu harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan daerahnya, serta program-program kerja yang terperinci dan betul-betul merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat yang akan dipimpinnya. Nah, cuma di dalam konteks proses politik kita ini, pemaparan visi dan misi calon itu hanya semacam formalitas saja. Apalagi jarang kita melihat ada seorang kepala daerah itu yang mampu memaparkan visi dan misinya itu berkait dengan apa reformasi yang dilakukan terhadap pemerintahan yang akan dipimpinnya. Sehingga mesin birokrasi ini akan efektif digunakan di dalam mengusung program-program yang dijanjikan kepada masyarakatnya. Yang ketiga adalah memeriksa rekam jejak. Masyarakat dapat mengevaluasi rekam jejak calon kepala daerah itu, termasuk yang saya katakan tadi aspek integritas, kejujuran, dan keberhasilan di dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah tersebut. Yang keempat, tentu harapan kita bahwa pada saat ada debat publik, maka ya masyarakat hendaknya bisa ikut melihat dan menganalisis seperti apa calon kepala daerah tersebut. Sebab debat publik itu dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan kepemimpinan calon kepala daerah kelak ketika dia terpilih, serta memberikan kesempatan untuk membandingkan dan mengevaluasi ide dan berbagai program yang calon ajukan ketika nanti memimpin. Yang kelima adalah mencari sumber informasi yang akurat. Di sini tentu masyarakat tidak stuck atau masyarakat apatis ya dalam konteks ini. Masyarakat harus mencari sumber informasi yang akurat dan independen seperti di media massa, lembaga survei, dan sumber-sumber lainnya untuk membantu kita sebagai masyarakat memilih calon yang terbaik di antara calon yang ada. Yang keenam adalah mengikuti kinerja sebelumnya. Ini terkait tentu rekam jejak. Masyarakat bisa memeriksa kinerja calon kepala daerah di masa lalu. Apakah dia itu sudah menunjukkan kesuksesan di dalam memimpin dan memajukan daerahnya atau organisasi yang pernah dia pimpin sebelumnya. Yang ketujuh, mengevaluasi dukungan politik. Nah, di sini masyarakat perlu menghindari memilih calon kepala daerah berdasarkan dukungan politik semata dan memilih calon yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik di antara calon yang diajukan. Karena itu dalam memilih calon kepala daerah yang kompeten, masyarakat memang harus memperhatikan kriteria-kriteria yang relevan dan berkaitan dengan kepemimpinannya efektif dan mampu memajukan daerahnya kelak. Ada beberapa kriteria kepala daerah yang kita anggap mampu memimpin birokrasi yang efektif. Kriteria-kriteria yang saya maksud itu antara lain memiliki visi dan misi yang jelas. Kepala daerah yang efektif itu harus memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah pembangunan daerah. Hal ini akan memudahkan pembuatan program kerja dan pengambilan keputusan tepat ketika memimpin. Yang kedua, kompeten dan berkualitas. Kepala daerahnya efektif itu harus memiliki kualitas dan kompetensi yang baik, termasuk pengalaman di bidang kepemimpinan, pengalaman di bidang manajemen, dan pengalaman dalam pengambilan keputusan secara strategik. Yang ketiga, berintegritas dan transparan. Kepala daerahnya efektif itu harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu jujur, adil, dan beretika di dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kepala daerah harus transparan di dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara publik atas penggunaan anggaran yang di bawah tanggung jawab mereka. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Kepala daerah yang efektif harus mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Di dalam memimpin birokrasi dan berinteraksi dengan masyarakat, kemampuan berkomunikasi ini menjadi sangat penting. Yang kelima adalah bersikap inklusif. Kepala daerah yang efektif harus bersikap inklusif dan menghargai keberagaman dalam masyarakat.
Hal ini akan memudahkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, mampu mengelola sumber daya dengan efektif. Nah, kepala daerah efektif itu harus mampu mengelola sumber daya dengan efektif, termasuk yang paling sangat krusial adalah persoalan anggaran. Juga terkait dengan SDM dan infrastruktur ya. Hal ini akan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan oleh kepala daerah tersebut itu bisa efektif dan efisien demi kepentingan masyarakatnya. Yang ketujuh, berorientasi pada hasil. Kepala daerah yang efektif harus berorientasi pada hasil, yakni fokus pada pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini akan memastikan bahwa program-program pemerintah itu berdampak positif masyarakat. Jangan berorientasi pada output semata, tetapi hasil dan bahkan dampaknya. Hasil bermakna bahwa ada perubahan dirasakan oleh masyarakat dari program yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan memilih kepala daerah yang memiliki kriteria di atas, tentu kita berharap bahwa kepemimpinan di daerah tersebut itu bisa efektif dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, tentu tips bagi seorang kepala daerah yang ingin maju berkontestasi dalam pemilihan calon kepala daerah, maka seorang calon itu sebaiknya mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan visi dan misi yang jelas. Calon kepala daerah perlu memiliki visi dan misi yang jelas tentang arah pembangunan yang akan dijalankan jika terpilih. Visi dan misi ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah yang akan dipimpin. Karena itu, saya kira setiap daerah itu memiliki namanya RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dilaksanakan secara per 5 tahunan selama 20 tahun. Nah, coba evaluasi itu. Yang kedua, coba evaluasi RPJMD calon sebelumnya. Apakah sudah tercapai atau tidak? Atau mungkin salah sasaran. Atau kalau Anda berlanjut, ya itu menjadi perhatian yang kemudian ditawarkan menjadi sesuatu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam masa kepemimpinan Anda ketika terpilih. Yang kedua, membangun jejaring dan dukungan. Calon kepala daerah perlu membangun jejaring dan dukungan dari masyarakat. Partai politik dan tokoh masyarakat penting. Dengan membangun jejaring dan dukungan yang kuat, maka calon kepala daerah itu bisa memperkuat kampanyenya dan meningkatkan peluangnya dia untuk terpilih. Yang ketiga adalah menyiapkan rencana strategis. Calon kepala daerah itu perlu menyiapkan rencana strategis yang rinci tentang program-program yang akan dijalankan jika terpilih. Rencana strategis ini harus disesuaikan dengan visi dan misi yang telah mereka buat, serta mempertimbangkan aspek keuangan dan sumber daya manusia, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk mendukung dia di dalam mencalonkan diri. Hal lain yang perlu persiapkan adalah menguasai masalah dan isu-isu terkini. Calon kepala daerah ini perlu memahami masalah-masalah dan isu-isu terkini yang sedang dihadapi masyarakatnya, di mana dia akan mencalonkan diri. Hal ini akan memungkinkan calon kepala daerah itu untuk menawarkan solusi-solusi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang kelima, mengikuti pelatihan kepemimpinan. Ini penting. Calon kepala daerah yang itu memang perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang akan dapat membantu mereka membekali diri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memimpin pemerintahan daerah dengan efektif ketika dia terpilih. Yang keenam adalah bersiap untuk menghadapi tantangan dan kritikan. Calon kepala daerah itu harus bersiap untuk menghadapi tantangan dan kritikan yang mungkin timbul selama masa kampanye dan kepemimpinan. Hal ini tentu membutuhkan keberanian, ketahanan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Dengan mempersiapkan hal-hal tersebut, maka calon kepala daerah ini akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dan memimpin pemerintahan daerah dengan efektif. Nah, bagaimana ketika calon kepala daerah itu terpilih? Maka tips dari saya beberapa sikap yang sebaiknya diambil oleh pemimpin, karena dia akan memimpin birokrasi agar dapat memimpin dengan efektif. Sikap-sikap yang saya maksud itu pertama,
memimpin dengan visi dan misi yang jelas. Harus konsisten dengan apa yang sudah disusun. Dan yang terpenting bicara mengenai bagaimana caranya visi dan misi itu bisa terimplementasi. Karena itu kepala daerah harus mampu memimpin dengan visi dan misi yang jelas dan terukur. Visi dan misi tersebut itu harus mengacu pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan sebelumnya, serta mampu memberikan arahan yang jelas bagi para aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika visi dan misi yang jelas bisa menjadi pengarah bagi seluruh komponen dalam pemerintahan itu, maka keputusan, penggunaan sumber daya itu semua mengarah kepada pencapaian visi dan misi yang sudah jelas tersebut. Yang kedua, menetapkan sasaran dan target yang realistis. Nah, ini kadang-kadang di sini masalahnya. Karena harus mempertimbangkan faktor kesediaan sumber daya. Kepala daerah itu harus menetapkan sasaran dan target yang realistis dan terukur sehingga para aparatur pemerintah itu bisa bekerja dengan fokus dan efisien untuk mencapai target-target yang realistis tersebut. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Kepala daerah itu harus mendorong partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan sehingga dapat tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kepala daerah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun keuangan, agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sikap yang lainnya adalah menerapkan sistem manajemen yang efektif. Kepala daerah harus bisa menerapkan sistem manajemen yang efektif sehingga bisa memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan terutama tepat waktu. Yang keenam, memiliki sikap kepemimpinan yang berwibawa dan menginspirasi. Kepala daerah itu memang harus memiliki sikap kepemimpinan yang berwibawa, terutama juga mampu menginspirasi seluruh komponen bawahannya, sehingga dapat memotivasi para aparatur pemerintah untuk bekerja dengan maksimal dan memperbaiki kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Yang ketujuh, mampu menghadapi kritik dan tantangan. Kepala daerah itu tidak boleh cepat panas telinganya, namun dia harus mampu menghadapi kritik dan tantangan yang muncul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu mengambil tindakan yang tepat di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, dengan sikap yang tepat dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka kepala daerah itu bisa diharapkan mampu memimpin birokrasi yang efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai seorang pegawai negeri, terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana kepala daerah yang memimpin itu tidak kompeten dan cenderung mengambil keputusan berdasarkan orientasi politik. Namun sebagai seorang pegawai negeri, ya kita tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan proporsional karena dia adalah pimpinan kita. Nah, karena itu berikut adalah beberapa tips bagi pegawai negeri dalam menghadapi kepala daerah yang tidak kompeten dan berorientasi politik di dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama adalah memahami peraturan dan prosedur yang berlaku. Pegawai negeri harus memahami dengan baik peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga bisa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh kepala daerah itu tidak bertentangan dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, menjaga independensi dalam menjalankan tugas. Pegawai negeri harus tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas sehingga tidak terpengaruh oleh orientasi politik yang mungkin ada pada kepala daerah yang disodorkan kepada kita sebagai bagian dari pemerintahan. Yang ketiga, mengajukan saran dan masukan secara konstruktif. Ketika berhadapan dengan kepala daerah yang tidak kompeten dan berorientasi politik dalam pengambilan keputusannya, waktu pegawai bisa mengajukan saran dan masukan secara konstruktif berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi bukan sekedar memberi saran tapi tidak disupport oleh data dan fakta. Yang keempat adalah mengajukan bantahan secara profesional. Jika terdapat keputusan yang diambil oleh kepala daerah yang bertentangan dengan hukum dan regulasi,
yang kemungkinan itu pegawai negeri dapat mengajukan bantahan secara profesional dengan memberikan alasan yang jelas dan berdasarkan fakta dan data yang ada. Bukan pada kebencian kita kepada pimpinan kita. Berikutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Pegawai negeri itu dapat menjalin komunikasi yang baik dengan kepala daerah, sehingga bisa membangun kerjasama yang harmonis dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam, melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat atau institusi. Nah, ini mungkin hal yang paling berat ya. Jika kepala daerah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau institusi, maka pegawai negeri bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau instansi terkait. Tapi ini betul-betul memerlukan keberanian luar biasa. Tapi ini merupakan sebuah sikap yang bisa menjadi salah satu pilihan ketika menghadapi seorang kepala daerah yang dalam pengambilan keputusannya terlalu berorientasi pada politik, bukan pada kepentingan pembangunan di daerahnya. Nah, dalam menghadapi kepala daerah yang tidak kompeten dan berorientasi politik dalam pengambilan keputusannya ini, maka penting bagi pegawai negeri untuk tetap berpegang pada nilai-nilai profesionalisme dan menjunjung tinggi independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Nah, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang sampai berikutnya, apalagi menjelang tahun depan ini, pilkada serentak selain pilpres akan Anda lakukan. Karena itu pertimbangkan baik-baik tips ini agar ketika Anda memilih betul-betul dengan pertimbangan yang matang dan objektif. Salam informasi birokrasi.